apakah betul ada penilaian itu menjadi apa, masing-masing menampilkan image-nya masing-masing, artinya saling menanggapi dari perilaku atau pernyataan dari capres masing-masing. Nah, mungkin kita balik dulu ke Pak Ridwan Saiman, silakan Pak. Artinya kan kalau misalnya dari Pak Prabowo bilang itu bercanda, kemudian dari Pak Ganjar Pranowo silakan menilai sendiri. Nah, sepertinya yang paling kenceng dari Pak Anies nih. Saya lihat Pak Muhaimin ngomongnya kencang gitu. Nah, gimana Pak kira-kira? Ya, jadi kan pemimpin itu adalah teladan ya. Ya, Teladan baik dari sikap tindak, perkataan ya. Kalau kita lihat di video tadi jelas bahwa gesturnya Pak Prabowo itu tampak serius itu loh, bukan main-main menyikapi masalah etik itu. ya, Harusnya ya kalau saya sih berpendapat etik ini harus dijunjung tinggi. Karena etik ini kan ujungnya kepada moral, moral menjadi norma, norma menjadi apa yang disepakati masyarakat menjadi norma lalu menjadi hukum kan. ya, Kalau sudah dari statement seorang pimpinan seperti itu walau alam ya, saya kurang tahu tentang karakteristik orang Jawa apakah kata-kata ndas itu biasa. ya, Gitu kan. Tapi pemaknaannya dikaitkan dengan etik. ya, Kalau kita memahaminya ya, kalau saya memahaminya, ini ada nada seperti mengabaikan etik seperti itu. Kalau saya memahaminya seperti itu ya. Itu ya. Apakah memang pertanyaan waktu debat itu terkait masalah keputusan MK-MK, ya, begitu kan? Itu kan memang menjadi pemicunya sebenarnya, putusan MK-MK itu. Kita tahu sikap Pak Prabowo, yang penting hukumnya nggak bisa dirubah, kan seperti ya, itu. Tapi kan ini dalam hukum itu ada kronologis. Kenapa pendaftaran capres ditunda, gitu ya? Diundur kan? ya, Kenapa putusan itu harus tanggal 23, ya, ya kan? Kenapa mendaftarnya tanggal 25? ya, Ini kan ada runtutan cerita yang bisa jadi ini menjadi satu anasir-anasir tentang suatu rencana ya, yang sudah sangat direncanakan secara matang sehingga tahapan itu dirubah dulu, gitu. Apakah ada koordinasi? Kita tidak tahu, ya kan? Tapi kan dengan dipermasalahkannya putusan Mahkamah MK itu, Majelis Kehormatan MK itu, ini menjadi kok marah betul gitu loh. Kalau memang itu nyata dan alami, natural, itu tidak ada masalah kali terkait tentang putusan MK. Itu kan perbuatannya Pak Anwar. Kan begitu kan? Anwar Usman, itu sikap Pak Anwar Usman dan hakim MK yang lain yang dinilai. Kenapa Pak Prabowo ngamuk gitu kira-kira? Itu kan ngamuk bener dia malam itu kan? Seperti itu. Jadi saya melihatnya bahwa ada satu hal yang seperti membenci satu etika. Itu yang tidak baik. Kalau memang betul sikapnya seperti itu. Ada kalimat jangan diperbesar itu ada kekhawatiran akan besar sendiri kan? Seperti itu. Makanya saya lupa apakah ini hadis atau kata-kata bijak. Lisan itu lebih tajam daripada pedang. Makanya kita sebagai manusia, jangankan seorang calon pemimpin ya, kita pribadi terhadap anak pun itu tidak boleh menghardik anak. Itu etika orang tua terhadap anak. Apalagi ini seorang pemimpin. Levelnya sangat tinggi kata Pak Dr. Adrian tadi kan. Ini levelnya beda loh. Pada saat dibawa pada posisi beliau sebagai capres, masa ngomongnya kayak gitu loh. Ya betul ini acara internal, tapi kan menguap kemana-mana. Zaman sekarang ini kan zaman yang sangat terbuka media informasinya kan. Ya kita tidak tahu siapa yang buka. Kalau tidak ada yang buka, kita tidak tahu kalimat-kalimat itu kan. Ya coba tanya deh kepada orang Gerindra, gimana perasaan mereka terhadap kalimat-kalimat itu gitu ya. Karena bermula dari kalimat endasmu etik itu kan karena adanya apa ya, seperti diserang pada saat debat capres kan. Pertanyaan itu sangat menohok sekali gitu kan, sehingga ada kalimat keluar seperti itu. Nah ini kembali kepada kita menyikapinya. Tapi standarnya ya jelas moralnya silakan menilai gitu kan. Kalau penilaian kita, kalau penilaian saya ya
saya menilai ini ada pengabaian terhadap etika. Yang etika ini menjadi dasar bagi moral kita dalam bersikap tindak. Nah, kalau sudah moral sikap tindak kita nih sudah tidak mengabaikan dengan hal-hal yang asasi, saya kekhawatiran saya kan boleh saja penilaian saya kan. Saya khawatir ya produk-produk yang akan dibuat itu tidak lagi akan menjadi sesuai dengan nilai yang hidup di masyarakat. Karena kan produk hukum itu harus mempunyai tiga dasar ya, mempunyai unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis. Kita tahu bahwa etika ini sangat erat kaitannya dengan filsafat, filosof. Itu kan. Kalau filosofisnya sudah tidak terpenuhi akibat dari mengabaikan etika, wah bahaya ini, sangat bahaya. Seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.